Pemirsa, joget pingitan salah satu tarian klasik yang keberadaannya langka di Bali. Selain memiliki pakem baku, tarian ini tergolong sakral. Pengibingnya tak boleh menyentuh fisik penari. Saat menari, penari joget pingitan tidak boleh dalam kondisi menstruasi. Adalah Niwayan Sekaryani, penari joget pingitan asal Batuan Sukawati Gianyar. Perempuan kelahiran 16 Juli 1964 ini belajar joget pingitan dari neneknya Niketut Cenik, penari joget pingitan yang namanya sangat populer pada eranya. Niketut Cenik merupakan ibunda dari maestro tari Imadi Jimat. Selain tari joget pingitan, Sukaryani juga menguasai tari gambuh, tari plegongan, tari baris, dan topeng. Sekaryani belajar tari baris dan topeng dari paman sekaligus ayah angkatnya, Imadi Jimat. Sekaryani sangat bersyukur bisa mewarisi kemampuan neneknya menari joget pingitan. Bagi Sekaryani, joget pingitan merupakan tari sakral atau tenget yang pakemnya amat kaku, berbeda dengan tari joget bumbung pada umumnya. Namun sama halnya dengan joget bumbung, joget pingitan juga ada pengibingnya, tetapi tidak boleh sampai menyentuh fisik penari joget. Awalnya penari joget pingitan menari solo. Belakangan demi kepentingan dokumentasi dan pelestarian, penari joget pingitan sudah lebih dari satu orang. Salah satu pantangan ketika menari joget pingitan adalah penarinya tidak boleh dalam kondisi menstruasi. Kalau di desa Genungan itu memang ada Ratu Megelung yang melingau-melingih ring di puro desa Tegenungan. Yang ingat sekali kalau dadong ngayah riko upacara dumun wawun dasang Ratu Megelung melingih. Nah, joget pingitan juga sebagai pengobatan. Karena tiang lihat sendiri orang yang karena boleh ngibing, tetapi tidak boleh menyentuh penari. Artinya jaga jarak. Nah, pada waktu pengibing itu, akhirnya penari lain-lain diambillah bunganya. Itu diyakini bunga itu sebagai obat karena mereka punya keluarga yang sakit, ditaruh di dalam gelas yang airnya masih bersih, air putih itu ditaruh di gelas bunga itu. Setelah itu diupacarai, didoakan supaya apa yang mereka inginkan, harapkan sesuai dengan harapan akhirnya sembuh. Maka diyakini joget yang Ratu Megelung yang diyakini sebagai pengobatan. Kalau persyaratan khusus Diki belum pernah, apapun di Genungan juga tidak. Karena diyakini yang penting penari itu tidak men. Itu tidak kondisi men. Bedanya sudah pasti tidak ada pakem. Kalau di joget pingitan kan ada pakemnya. Ya, terus ada gendingnya sudah ada bapang gede, bapang ceni, bapang selisir, condong, legong, kecalonarang. Kalau di joget yang lain maaf itu ya perkembangan namanya joget bumbung. Mungkin pakem tarinya tidak ada ya. Belum mungkin ada. Yang tidak berani memvonis bahwa itu bagaimana perkembangannya dulu, akhirnya ada joget bumbung. Tidak dijawab, tetapi dipanggil, siapa aja mau, boleh. Tetapi dengan syarat tidak boleh menyentuh penari. Kenapa? Karena ini namanya aja joget pingit, tenget. Ya, apalagi kalau gelungannya itu dari pura, tidak boleh. Makanya dia jaga jarak. Memang tidak boleh diperbolehkan menyentuh penari. Meskipun kita di Batuan di yayasan kita tetap tidak boleh menyentuh penari. Supaya bagaimana ya untuk kedepannya ada perbedaan antara oh ini joget pingitan, oh ini joget bumbung. Agar joget pingitan tetap lestari, Sekaryani berharap generasi muda mau mempelajarinya. Asal ada kemauan dan mau belajar, dipastikan generasi muda bisa menguasai joget pingitan, kendati tarian ini cukup sulit.
Bagaimana upaya Skaryani melestarikan tari joget pingitan? Ikuti Taksu Bali TV Senin 11 November 2024 pukul 21 WITA. Subrata dan Indrawan, Bali TV.